tell me how to get slower first. Doug, listen. How in the world did you find me? Halo sobat semuanya dimanapun kalian berada. Tak bosan saya mendoakan semoga semuanya dalam keadaan sehat dan sukses selalu. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah film kisah nyata yang diadaptasi dari pengalaman hidup keluarga Doug White ketika mereka mengalami kejadian paling mengerikan saat terbang menumpangi pesawat pribadi bermesin twin turbo jenis King Air 200. Ketika itu, Doug White harus mengambil alih kemudi pesawat yang ditumpanginya setelah sang pilot dinyatakan meninggal secara misterius dalam penerbangan. Dengan segala upaya, Doug White berusaha untuk mengendalikan pesawat itu untuk bisa selamat. Komunikasi pun mulai dilakukan dengan pihak petugas air traffic agar dia bisa mendaratkan pesawatnya demi menyelamatkan keluarga tercintanya. Lantas bagaimana nasib mereka? Akankah mereka berhasil selamat dari situasi mencekam itu? Dan tanpa berlama-lama, langsung saja kita simak alur cerita dari film On a Wing and a Prayer. Pada tahun 2009, di wilayah Archibald, Louisiana, Amerika Serikat, terdapat dua pria bersaudara yang tak bisa dipisahkan, yang mana mereka bernama Doug White dan Jeffrey White. Sebagai seorang kakak, Jeffrey selalu memberikan perhatian lebih kepada adiknya, serta berusaha mengabulkan semua keinginannya. Bahkan saat Doug White berkeinginan untuk menjadi seorang pilot, meskipun saat itu dia hanya seorang pegawai apoteker biasa. You're a local pharmacist. Whose idea was that? Tetapi keinginan itu segera diwujudkan oleh kakaknya, hingga pada akhirnya, dengan perasaan bahagia, Doug White kini bisa berlatih untuk menjadi seorang pilot dengan menerbangkan pesawat latih berjenis Cessna 898. If you can't even enjoy your first time flying in here. Pengalaman itu sangat berarti bagi Doug White, walaupun dia masih belum bisa mengontrol perasaan groginya saat menerbangkan pesawat latih itu. Tetapi atas kesabaran serta bimbingan dari instruktur serta kakaknya, akhirnya Doug White mampu mendaratkan pesawatnya dengan lancar. I got it. Okay. 9 times the charm. Have the emergency vehicle standing by, please. Keakraban yang diperlihatkan oleh dua bersaudara itu tak membuat rasa perhatian Doug White berkurang kepada keluarga kecilnya. Karena saat ini Doug White memiliki seorang istri bernama Terry White, serta dua orang putri yang bernama Maggie dan Bailey White. But then there's the golden rule. You have to be here because I need to go do my nails. Humble and respectful. Sebagai pria yang baik, Doug White sangat mencintai keluarga kecilnya itu. Maka tak heran apabila istri dan anaknya memberi julukan kepada Doug White sebagai sosok ayah yang sempurna. Time I drove the truck into the lake, or Okay. you know, Here you go. bless this food and those it's about to nourish. Seiring berjalannya waktu, keharmonisan keluarga mereka mulai terusik setelah Doug White menerima kabar bahwa kakak tercintanya telah meninggal. Dia berusaha untuk tak mempercayai kabar itu. Pasalnya, baru-baru ini mereka masih sempat bertemu dengan kondisi baik-baik saja. Tetapi ternyata, berita itu memang benar adanya. Hingga pada akhirnya Doug White mulai percaya bahwa kakaknya memang telah meninggal. I gotta go back to Naples. Dengan segera, Doug White kemudian terbang ke wilayah Naples, tempat di mana Jeffrey akan disemayamkan. Di sana, dia sangat terpukul atas kepergian kakaknya, karena selama ini hubungan persaudaraan mereka memang sangatlah erat. Maka dalam beberapa hari, Doug White hanya bisa berdiam diri, seraya merenungi dan membayangkan kenangan manis bersama saudaranya. This never gets easy.
Setelah beberapa minggu berselang, Dog White mulai tersadar dan mulai bangkit dari kesedihannya. Tepat pada hari Minggu Paskah, Dog White serta keluarganya memutuskan untuk kembali pulang ke rumah dengan menumpangi pesawat King Air 200 bernomor seri N559DB yang kala itu berada di Bandara Eksekutif Pulau Marco, Florida, Amerika. Hey, Joe. Small, huh? Saat itu pesawat King Air 200 dipiloti oleh seorang kapten kawakan dengan jam terbang cukup banyak bernama Joe Cable yang merupakan sahabat dari mendiang kakaknya. Maka wajar apabila Joe dan Dog White kala itu sudah saling kenal satu sama lain. No, this is yours. Di sana, Kapten Joe memberitahukan kepada Dog White tentang keistimewaan pesawat King Air 200 pabrikan dari Beechcraft sebagai pesawat jet pribadi bermesin twin turbo yang mampu melesat dengan kecepatan tinggi. Maka dia diminta untuk menemani sang kapten untuk menjadi co-pilot cadangan karena kala itu co-pilot aslinya tak bisa hadir. Traffic. King Air November. Oh, okay. Dog White merasa tawaran ini merupakan kesempatan emas karena akan sangat membantunya untuk mengenal lebih jauh tentang sistem pengendalian pesawat. Dan beberapa menit kemudian, akhirnya perjalanan mereka dimulai. Awalnya, penerbangan mereka berjalan dengan lancar tanpa masalah. Bahkan komunikasi dengan petugas air traffic di Bandara Miami masih berjalan dengan baik. Sampai Kapten Joe menaikkan ketinggian pesawatnya pada posisi 10.000 kaki. King Air 9 Delta Whiskey through 8,000. Namun disinilah awal mula bencana itu dimulai. Setelah tanpa diduga, Kapten Joe tiba-tiba tak sadarkan diri tanpa sebab yang jelas hingga nyawanya tak bisa diselamatkan. Brother, that's not very fun. Joe! Seketika itu Dog White menjadi panik, apalagi dia belum mengerti tentang instrumen sistem yang ada di pesawat itu. Namun dengan terpaksa, dia memberanikan diri untuk segera melaporkan situasi kejadian itu kepada petugas Air Traffic Control Miami. Miami Center. Is anyone there? Joe, wait, Joe! Placard on cockpit starting with letter N. Dan setelah mendengarkan laporan itu, para petugas kontrol di sana amat sangat terkejut setelah mereka untuk pertama kalinya mendapati situasi bahwa dalam pesawat itu tak ada satupun co-pilot. Terlebih kini yang mengendalikannya hanyalah seorang warga sipil biasa. Are you in the cockpit right now? I need a King Air pilot to talk to. Did you say unconscious? Di saat yang sama, Terry segera mengevakuasi jenazah Kapten Joe agar bisa dipindahkan ke belakang pesawat. Tetapi tanpa disengaja, tubuh Kapten Joe terjatuh ke arah instrumen pesawat yang membuat pesawat itu seketika menukik tajam. Dalam kondisi mencekam itu, Dog White terus berusaha mengendalikan kemudi agar posisi pesawat bisa terbang dengan stabil. Akhirnya, setelah berusaha semaksimal mungkin, usahanya itu membuahkan hasil meskipun jarak terbang pesawat mereka saat itu sudah hampir jatuh. Dengan segera, Terry berinisiatif menggantikan posisi Kapten Joe di dalam kokpit pesawat supaya dia bisa membantu suaminya agar mampu mengendalikan pesawat King Air 200. Di samping itu, Dog White juga terus berkomunikasi memberikan laporannya supaya dia bisa diberikan panduan. Just keep going up. I don't know, but 61, contact Miami approach 133.77. Delta Whiskey, I understand. Whiskey, I don't know if my autopilot is. Ellis Ross sebagai supervisor di pusat kontrol Miami telah mengetahui kondisi yang menimpa para penumpang pesawat King Air 200 yang nahas itu. Maka dia berusaha menghampiri Lisa Grimm, seorang petugas pemandu lalu lintas udara yang memiliki jam terbang berpengalaman, untuk bisa memandu Dog White agar dia mampu mengontrol kepanikannya dan mampu mendaratkan pesawatnya dengan lancar. Disengage the autopilot. That might stop the climb. Miami, are you with me? Listen, I already busted 10,000. 9 Delta Whiskey, are you able to maintain 12,000?
Atas kondisi itu, Lisa segera memberikan kabar darurat kepada para petugas menara di pengawas bandara Fort Myers untuk mengosongkan landasan pacu dari pesawat-pesawat yang terparkir. Terlebih, dia juga meminta kepada semua petugas air traffic untuk membantunya memberikan panduan kepada Dogwhite agar berhasil landing secara aman. Move these planes out of his way. I need to clear. I make the difference in this plane and a Cessna is night and day. These are all the planes in the air right now, and this is the plane that we're following. Kabar itu langsung direspon cepat oleh penanggung jawab Air Traffic Miami bernama Ralph. Dia kemudian langsung mencari sosok Brian Norton, seorang petugas air traffic yang juga memiliki jam terbang sebanyak 517 jam. Pasalnya, dari semua petugas kontrol yang ada, hanya Brian Norton lah yang mempunyai pengalaman paling tinggi. Brian's shift just got over. You might be able to catch me in the parking lot. I understand this can be stressful, but we're here for you. You might actually die. We need you, come on. Let me move my truck. Go. Namun di tengah kepanikan itu, salah seorang petugas kontrol Fort Myers bernama Dan Flavio tiba-tiba teringat kepada temannya yang bernama Kari Sorenso. Pasalnya, Kari merupakan seorang mantan pilot yang cukup tahu tentang sistem kemudi pesawat King Air 200. Meskipun dia sudah memutuskan untuk rehat dari dunia penerbangan karena masih mempunyai rasa trauma akibat seluruh keluarganya tewas dalam kecelakaan pesawat. I'm in the control room of Fort Myers and there's a guy. We need your help. There's a family on board. Awalnya, Kari terus menolak permintaan sahabatnya untuk memberikan bantuan. Tetapi saat Flavio memberitahukan situasinya mirip seperti yang pernah dialami oleh Kari, saat itu juga dia memutuskan untuk membantunya. Hal itu dia lakukan dengan tujuan untuk berusaha menebus kesalahannya pada mendiang keluarganya. Sementara di sisi lain, posisi pesawat yang dikemudikan oleh Dogwhite terus beranjak naik sampai mereka berada dalam ketinggian 17.000 kaki. Hal itu ternyata diakibatkan dari sistem kemudi pesawat yang menggunakan mode autopilot atau kemudi otomatis. Fly the plane straight at 17,000 feet. This climb, I need help. Lisa kemudian memberikan pengarahan agar Dogwhite menurunkan ketinggian pesawatnya secara perlahan-lahan. Dalam situasi genting itu, dia juga harus membelokkan pesawat itu untuk menghindari badai siklon tropis yang akan menerjang kawasan itu. We climb? How far away is it? To get above the weather? 1,000 feet. Let's check for weather systems in the Fort Myers area. Already on it. Di saat yang sama, situasi mulai diperparah dengan keadaan Bailey saat dia tak sengaja memakan makanan yang mengandung kacang sehingga tubuhnya menjadi lemas tak berdaya akibat alergi. Maggie selaku kakaknya harus cepat bertindak agar adiknya bisa terhindar dari ancaman kematian. Maka seketika itu, dia harus mencari alat auto-injektor epinefrin untuk menangkal penyakit alergi yang diderita adiknya. Niner Delta Whiskey, just to confirm, are you sure you want to turn to... You can do it, baby. All right, Niner Delta Whiskey. Namun di sela usahanya itu, tanpa diduga Maggie tiba-tiba terjatuh setelah ibunya mengalami kesalahan mengaktifkan tombol untuk menurunkan ketinggian pesawat. Akibatnya pesawat itu menukik dengan tajam tak terkendali. Tapi dengan panduan Lisa, Dogwhite berhasil mengubah posisi pesawat itu menjadi stabil. Bahkan Maggie juga berhasil menemukan alat auto-injektor itu sehingga adiknya bisa terselamatkan. Should I try to level off? I got it, Mom! I got it. It's safe. What you want to do is start easing off of those controls. Di tempat lain, Kari terus berusaha mencari dokumen manual book atau buku panduan dari pesawat King Air yang dibantu oleh kekasihnya. Saat itu, dia benar-benar berusaha untuk membantu Dogwhite agar bisa landing secara aman. Namun setelah Carrie mengetahui bahwa Dogwhite sama sekali belum pernah melihat sistem kokpit pesawat King Air 200, seketika dia berbalik menjadi panik dan menjadi sangat cemas. See that dial turning? You're doing good. Yeah, keep an eye on it. Dari sana, kekasihnya mempunyai sebuah ide untuk membuat simulator sistem kokpit pesawat King Air 200 yang terbuat dari bahan-bahan seadanya. Karena memang saat itu mereka sudah tak punya waktu lagi.
Dan seiring berjalannya waktu, pembuatan simulator itu akhirnya telah rampung dikerjakan. Kemudian Carrie segera mengabari bahwa kecepatan pesawat harus diperlambat sebelum Dogwhite membelokkan pesawatnya. Did I get it right? You gotta slow him down. He's all over the place. Got it. Is he on autopilot? Sementara Ralph terus memperingatkan semua krunya apabila terjadi sebuah kecelakaan, maka mereka harus segera menelpon para petugas emergensi untuk bersiap di area landasan. Namun saat persiapan di darat ataupun di laut sudah disiagakan, posisi pesawat King Air 200 itu kini sudah tak bisa terhindarkan lagi dari terjangan badai tropis. The only time I was in one of those was with my brother and... What is it? What do you say? On the left, you see It's all blue, just everything is blue. He's flying right toward the storm. Kabar itu sangat disesali oleh Carrie, sampai dirinya tak tahu lagi bagaimana cara untuk membantu Dogwhite. Dari kondisi itu Carrie tak sadar bahwa dirinya telah menemukan sebuah dokumen panduan pilot yang secara khusus menangani pesawat King Air 200. Make a left turn. We've got a very tight window for how fast he needs to fly. Maka dengan segera Carrie langsung memberitahukan bahwa sebetulnya pesawat King Air 200 ternyata masih sama persis seperti pesawat Cessna, hanya saja pesawat ini jauh lebih besar dan lebih mewah. Atas informasi ini, kini Dogwhite kembali mempunyai rasa percaya diri serta memiliki kesempatan untuk menguasai kendali pesawat, karena memang sebelumnya dia sudah mempunyai ilmu dasar mengemudikan pesawat Cessna. Just tell him to remember the last time he was in a Cessna. I don't see land, it's just the ocean. And sure, we're going the The right. only time I was in one of those was with my brother. Kini pesawat Dogwhite sudah sangat terlihat dari menara pengawas, bahkan posisinya sudah sejajar dengan landasan. Dari sana pihak menara pengawas meminta agar Dogwhite segera menurunkan roda pesawat. Disinilah keahlian Dogwhite diuji untuk mendaratkan pesawat itu. Tetapi saat ban roda pesawat itu telah berada di landasan, kestabilan pesawat tiba-tiba terkendala akibat gangguan angin silang. You're gonna have to pull back on your power a little bit at a time. 6-0. Dogwhite tak mau ambil resiko, maka dia berusaha untuk kembali terbang mengudara agar bisa menghindari hal-hal yang tak diinginkan. Tetapi dari kegagalannya itu dia tak sadar bahwa badai awan sudah berada di hadapannya, yang seketika itu pesawatnya masuk ke dalam badai yang sangat mengerikan. Kala itu Dogwhite sudah merasa pasrah dengan nasib yang akan menimpa dirinya serta keluarganya. Apalagi komunikasi dengan para petugas menara sempat terputus. Tetapi tak berselang lama, sebuah keajaiban datang setelah Carrie berhasil menghubungi ponsel milik mendiang pilot Joe Cabot dari database maskapai penerbangan yang dia temukan. Doug? This is Carrie Sorensen. It's not a good time, honey. Any chance you're in an airplane right now? Kini Dogwhite dan Carrie langsung terhubung satu sama lain meskipun lewat komunikasi ponsel yang sebetulnya dilarang dalam penerbangan. Dan saat itu secara otomatis Carrie memiliki tanggung jawab penuh atas keselamatan Dogwhite serta keluarganya. Doug, listen. It's real bad up here. I can't control this airplane. I've been talking to the controllers on the phone. Dengan tenang, Carrie tetap berusaha memandu Dogwhite secara hati-hati untuk melewati badai awan. Dan pada akhirnya, dari panduannya itu, Dogwhite mampu keluar dari badai awan yang mengerikan itu. Got blown off the runway. I can't control this thing. Dalam kesempatan terakhirnya kali ini, Dogwhite harus bisa mendaratkan pesawatnya. Apalagi kini dia sudah mengetahui bahwa sistem kendali pesawat King Air 200 masih sama seperti pesawat Cessna yang pernah dipelajarinya. Dalam kondisi yang sangat menegangkan, istri serta kedua anaknya saling berdoa agar ayahnya bisa berhasil mendaratkan pesawat dan terhindar dari kematian. Help us land this plane. Send your angels to hold up the wings. I love you, Mama. I love you, Mama.
Alhasil dari doa keluarganya serta ketenangan yang dilakukan oleh Dogweight dalam mengendalikan pesawat itu, kini dia pun berhasil mendaratkan pesawatnya dengan mulus tanpa adanya gangguan. Seketika suasana yang awalnya tegang kini tiba-tiba berubah saat para petugas yang terlibat dalam situasi itu menunjukkan wajah keceriaan. It's too high. Dogweight serta keluarganya langsung dievakuasi oleh para petugas emergensi. Tak lupa, jasad pilot Joe juga segera dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Dalam suasana itu, Dogweight masih tak percaya dengan apa yang telah dilakukannya, bahwa ternyata dirinya mampu mendaratkan pesawat sampai dia mengalami halusinasi dengan kemunculan mendiang kakaknya. Oh, this is insane. I can't believe all of this just... Thank God for growth, huh? Di akhir film ini, pasca aksi heroik yang dilakukan oleh Dogweight, saat itu dirinya banyak menerima panggilan dari media massa untuk melakukan sesi wawancara tentang pengalaman berharganya. Tetapi Dogweight masih mempunyai rasa trauma, sehingga dia menolak semua panggilan itu. I'm a producer from the Ellen DeGeneres show. A personal invitation. Sementara Flavio yang ikut andil dalam keberhasilan serta keselamatan Dogweight membuat dirinya dipercaya untuk menjadi pemandu bagi Dogweight agar dia bisa mempunyai lisensi penerbangan secara resmi. Terlebih setelah itu, dirinya juga diangkat menjadi petugas air traffic yang tersertifikasi. Our next on the list to be a controller. Kemudian Lisa yang juga ikut terlibat dan punya andil besar, akhirnya diangkat posisinya menjadi manajer operasi nasional di Pusat Komando Sistem Lalu Lintas Udara. Sementara di sisi lain, mendiang Joe Cabot pilot King Air 200 itu akhirnya disemayamkan di pemakaman Oak Ridge, Louisiana. Hingga sampai beberapa tahun kemudian, Dogweight sendiri sering mengunjunginya untuk sekedar menghormati pilot Joe Cabot. Hingga dengan ini pula, film ini pun akhirnya tamat. Sekian yang bisa kami persembahkan dalam alur film kali ini. Semoga bisa menghibur sobat semuanya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Sampai jumpa lagi di kisah berikutnya.